kemuliaan kepada kemuliaan, musisat kepada musisat, zanti kepada zanti. Haleluya. Wow. Amin, amin. Oh Lord, we worship you, Jesus. Kami sembah namamu Bapa. Kami sembah namamu ya Allah. Kami sembah namamu. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, we worship you, Lord. 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 We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Kami sembah namamu. Kami puji namamu. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Kami sembah namamu. Kami sembah namamu. Kami sembah namamu. Jesus, Jesus, Jesus. Kami sembah namamu. We worship you, we worship you, we worship you. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. More, Tuhan. More. Father, we pray, rain it down, Father. Hujankan kemuliaan-Mu di tempat ini. Rain your glory in this place, Father. Let this place be filled with your glory, God. Father, we pray, biar tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Bukan kami lagi yang hidup, Yesus, tetapi Engkau yang hidup, Lord. Bukan lagi gereja ini yang hidup, Tuhan, tapi Engkau yang hidup di dalam diri kami. Come on, Lord. Father, we pray, kami berdoa, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Nyatakan diri-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kehendak-Mu, Tuhan, buat kami semua, Lord. Tuhan, ampuni kami, Lord. Ampuni kami, Father. Forgive us, Jesus. Forgive us, Lord. But we glorify you, Tuhan. We glorify you, Jesus. Kami memuliakan Engkau, Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Engkau yang patut disembah. Engkau yang patut dipuji. Engkau yang patut dimuliakan. We worship you, Jesus. Rain it down, oh Lord. Rain it down, oh Lord. Rain it down. Rain it down, Jesus. Oh, rain it down. Thank you, Lord. Haleluya. Silakan duduk. Gimana kabarnya semuanya? Sebenarnya saya tidak ada rencana untuk memberi kesaksian, tapi karena beberapa alasan Pastor Josh suruh saya memberikan kesaksian, jadi saya akan memberi kesaksian sedikit. Dan saya juga bingung disuruh kasih kesaksian, mau ngomongin apa saya juga bingung. Tetapi biarkan Roh Kudus yang beracara, amin. Saudara, saya mau cerita sedikit mungkin dari latar belakang saya. Yang pasti keluarga saya tidak ada yang Kristen. Saya tidak datang dari keluarga yang utuh, orang tua saya cerai dari kecil. Saya punya ibu kandung pecandu narkoba. Saya pakai narkoba sama ibu kandung saya. Saya tumbuh besar di daerah Mangga Besar, Anda mungkin tahu daerah Mangga Besar. Semua yang saya butuh ada dari narkoba, perempuan, seks, judi, semuanya ada, saudara. Dan saya nggak datang dari keluarga yang dari kecil kita diajarin soal Tuhan dan surga neraka, sehingga saya dari kecil saya
Ya kami nggak pernah bicara Tuhan, kami nggak pernah berdoa, nggak ada dasar itu sama sekali dalam keluarga kami. Singkat cerita saya menjalani hidup apa adanya. Saya sekolah SMP saya dikeluarin 3 kali. Karena 3 kali dikeluarin akhirnya saya putus asa, saya tidak mau sekolah lagi. Dan di Australia saya jadi jual narkoba, jadi pecandu narkoba yang berat, jadi pemabok dan sebagainya. Dan sampai pulang ke Jakarta hidup saya nggak tambah baik, saudara. Setiap hari saya hanya pakai narkoba dan minum, dan sejujurnya saudara yang paling ada kekosongan dalam hati saya adalah bertanya-tanya tentang mengapa saya hidup. Dan sayangnya banyak dari kita nggak tahu mengapa kita hidup. Bahkan banyak orang Kristen sekalipun mereka nggak tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau pakai mereka, bahwa sebenarnya ada panggilan atas hidupmu, sebenarnya ada tujuan hidup, ada alasan mengapa Tuhan menciptakan engkau. Dan saya sebagai anak muda saya nggak tahu apa sih tujuan hidup saya, kenapa sih saya dilahirkan. Saya masih ingat saya bakal tanya sama nenek saya bilang, "Po, apa sih tujuan hidup saya?" Dan popo saya bakal bilang begini, "Tujuan hidupmu adalah cari uang, jadi orang sukses, jadi kaya." Saya bilang oke, saya punya uang, saya punya perusahaan. Saya bilang sama nenek saya masih ingat saya tinggal di Mangga Besar. Saya bilang, saya kaya, saya punya semuanya, saya punya istri, saya punya anak, saya punya cucu. Tetapi ketika saya mati gak ada satu pun yang saya bawa. Anak saya gak bawa, cucu saya gak bawa. Uang saya gak bawa, perusahaan saya gak bawa. Semua yang saya gunakan, menit, jam, waktu, habis ketika saya mati gak ada satu pun yang saya bawa. Sayangnya hari-hari ini begitu banyak kita dari orang Kristen. Dan saya percaya ini jeritan hati Tuhan, kami masih hidup untuk diri sendiri. Saya gak bilang itu semua salah. Saya gak bilang bahwa kita menghidupi keluarga salah. Kami juga semua, kami harus menghidupi keluarga. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan sedang memanggil satu generasi yang mau hidup lebih dari apa yang kita cuma sekedar memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Karena bagaimanapun yang di dalam diri kita besar, men. Bagaimanapun Tuhan yang ada dalam diri kita besar. Bagaimanapun panggilan atas setiap kita besar. Saya tetap percaya bahwa Indonesia akan dilawat Tuhan. Saya percaya banget bahwa kuasa Tuhan akan datang di atas Indonesia. Tetapi yang saya khawatirkan, jujur. Yang saya khawatirkan adalah banyak dari kita ketinggalan. Karena Alkitab bilang, yang awal menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi awal. Saya percaya bahwa jeritan hati Tuhan hari-hari ini adalah mencari orang-orang yang benar-benar mau hidup untuk Dia. Memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Alkitab bilang, kalau engkau punya rumah, buka rumahmu untuk orang miskin. Melakukan apapun dengan cara apapun untuk menyelamatkan jiwa. Alkitab bilang kalau engkau harus jalan 1 mil, kau jalan 2 mil. Kalau kamu ditabuk pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Kalau yang minta baju, kau kasih jubah. Dan saya cuma nangkap satu, buat saya cuma nangkap satu. Melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan saya percaya bahwa Tuhan sering berkata hari-hari ini, di mana orang-orang yang mau berdiri buat bangsa. Di mana orang-orang yang mau berdiri buat jiwa-jiwa, karena bagaimanapun saya tahu hati Tuhan menjerit untuk mereka. Lebih dari kenyamanan kita, lebih dari semuanya. Saya tahu hati Tuhan menjerit. Satu hal yang paling membuat saya frustrasi adalah saya tidak bisa percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada surga. Bahkan saya percaya kalau benar-benar kita percaya, kalau Anda benar-benar percaya bahwa saudaramu, pembantumu, orang yang hidup bersama dengan kau hari ini kalau mati masuk neraka, apakah engkau akan tetap menjalani hidup yang sama? Atau engkau akan lebih banyak berdoa, engkau akan lebih berusaha melakukan banyak hal? Bisa nangkep maksud saya? Dan itu membuat saya frustrasi karena masa sih begini banyak orang yang saya tahu semuanya masuk neraka. Dan saya udah berdoa, saya baca Alkitab dan saya bagaimanapun saya nemuin satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus. Dan
Dan saya nggak tahu bagaimana caranya, saya cuma bisa berdoa dan memohon dan mengerang kepada Tuhan. Tuhan, datangkan lawatanmu, datangkan hadiratmu. Bagaimana caranya, saudara? Di mana orang-orang yang mau berdoa, yang mau berdiri? Saudara tahu bahwa ibadah-ibadah yang paling ramai udah bukan lagi, saudara tahu bahwa ibadah minggu pasti ramai di dalam sebuah gereja. Tetapi kalau doa sepi, karena nggak banyak yang mau berdoa, sudah tidak ada yang mau berdoa, sudah tidak ada hatinya yang. Dan saya juga bingung, seperti saya bilang tadi, saya disuruh kesaksian, saya bingung. Tapi saya selalu percaya bahwa selalu ada pesan yang Tuhan mau beri. Saya percaya bahwa hari ini banyak dari kita akan terima kesembuhan. Hidup saya dirubah Tuhan luar biasa, saudara. Saya pernah mengalami kejatuhan, saya keterikat narkoba segala macam, dan hari ini kalau saya bisa berdiri sini hanya karena kebesaran Dia. Semua karena Dia, impossible buat manusia. Saya masih ingat ketika saya bertobat, saya pulang ke rumah, bapak saya marah-marah bilang saya gila. Katanya sekali-sekali ke gereja, sekali-sekali ke diskotik. Di tengah-tengah aja hidup kayak abu-abu. Sayangnya banyak orang Kristen hidup abu-abu. Betul? Dan saya selalu bilang enggak, saya harus radikal. Mau bangsat sekalian, mau benar-benar sekalian, mau pilih yang mana. Makanya bisa. Papa saya yang berkata itu hari ini terima Yesus. Sudah 3 tahun terima Yesus. Dia ada di, saya nggak tahu dia ada di mana karena saya nggak bisa lihat. Where are you, Dad? Can you stand up please? Oh, there he is. Itu ayah saya. Karena Yesus besar. Sebulan yang lalu, adik saya yang menurut kami semua mustahil. Dari kecil disiksa sama ibu kandungnya sendiri. Dipukulin, kepahitan dan kemarahannya luar biasa. Buat kita mustahil untuk dia bisa bertobat. Tapi Tuhan kita besar. Bulan yang lalu dia terima Yesus. Kemarin ikut kita pelayanan segala macam. Dijamah sama Roh Kudus begitu kuat. Saya percaya, saudara, kalau kita berdoa, kita mengerang, kita menjerit, Tuhan tidak tahan untuk tidak datang. Dia pasti akan datang. Keluarga saya tinggal beberapa orang aja, semuanya kita comot. Tapi pertanyaannya adalah mau gak kita berdoa? Sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Betul? Kita gereja gak dibatasin denominasi. Ya, betul? Di surga gak ada GBI, gak ada Tiberias, gak ada GKI, whatever. Saya juga udah lupa nama-nama gereja. Yang ada cuma satu, kerajaan Tuhan. Yang ada cuma satu, nama Yesus. Come on. Saya pernah ada di dunia yang sangat gelap, saudara. Dan yang saya lihat adalah dunia ini hancur. Dunia ini hancur. Tapi pertanyaan saya adalah di mana gereja hari-hari ini? Di mana kami berdiri? Apa kami hanya hidup untuk diri sendiri? Alkitab bilang pencuri pun melakukan yang sama. Betul? Apakah kita memberkati? Saudara jangan khawatir, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti bikin kaya, Tuhan pasti kasih kesembuhan. Tapi tujuannya adalah apa yang kita mau gunakan dengan itu semua. Kita mau simpen untuk diri sendiri atau kita mau jadi dampak, kita mau jadi berkat. Karena tujuan kita sebagai orang Kristen adalah cuma 2, saudara. Alkitab cuma tercantum cuma 2 hal, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Udah, semua yang lain untuk saat ini lupakan saja, cuman mengalami Tuhan, dipenuhi oleh Dia, mengalami kasih Dia, mengasihi Dia dan mengasihi sesama. That's it. Dan saya berdoa biar gereja ini menjadi gereja yang berdampak. Saya berdoa biar gereja ini menjadi gereja yang bisa menangkap jeritan hati Tuhan yang paling dalam buat jiwa-jiwa. Karena bagaimanapun mereka semua, kalau gak ketemu Yesus, saudara bisa rasakan hati Tuhan setiap hari, saudara. Sudah berabad-abad, bertahun-tahun, centuries past centuries, jutaan orang masuk neraka.
Saya percaya tujuan gereja adalah itu. Tujuan adanya gereja adalah itu. Amin. Kita gak cuma ibadah buat kumpulin orang dan sekedar senang-senang. No. Eklesia bahasa aslinya, kata gereja adalah yang dipanggil keluar. Kita dipanggil keluar. Saudara percaya bahwa di dalam dirimu, engkau orang-orang dahsyat, man. Serius. Engkau orang-orang dahsyat, engkau orang-orang hebat, engkau orang-orang luar biasa. Karena roh yang ada dalam dirimu adalah hebat. Percaya. Betul? Setiap Anda bahkan bilang sama diri Anda, setiap Anda pun punya kuasa doain orang sakit sembuh. Setiap Anda pun punya kuasa untuk menubuat. Setiap Anda pun punya kuasa untuk menginjil, jadi berkat, jadi dampak. Saya mau bilang di sini lahir nabi-nabi, di sini lahir rasul-rasul, di sini lahir guru-guru, penginjil-penginjil, come on. Di tempat kantor, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, dimanapun Anda berada. Biar darah Tuhan memenuhi kamu. Jadi dampak, jadi berkat dimanapun. Amin. Oke, kami boleh. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. We worship you, Jesus. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
Jesus' Mari name. angkat tangan kita sama-sama buat Come on, Tuhan everybody, Yesus, the Bapak anointing Ibu is strong Saudara. in this place. Hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. The presence of God is strong Hadirat in this Tuhan place. begitu kuat di tempat ini. Come on, sing together. Mari katakan sama-sama. Holy Spirit, we welcome you. Roh Kudus kau disambut di tempat Everybody, ini. everybody. Semuanya Bapak Ibu Saudara. Let's welcome the Holy Mari Spirit. sambut Roh Kudus malam ini Bapak Ibu. Sing one more time. Mari katakan sekali lagi. We welcome you. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Holy Spirit. sambut di tempat ini. Oh, the presence of God is in this place. Hadirat Tuhan ada di sini. The presence of the Holy Spirit. Hadirat Roh Kudus. Sing in the heavenly language. Mari menyanyi dalam bahasa sorga Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa roh, mari mulai sembah Dia dalam roh. Let us welcome the presence of the Holy Mari Spirit. sambut hadirat Roh Kudus Let malam the ini. wave of the Holy Spirit. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Let the wind of the Holy Spirit. Biarkan angin Roh Kudus Let the berhembus. fire of the Holy Spirit. Biarkan api Roh Kudus berhembus. Let the fire fall. Biar apinya Let the tercurah. fire fall. Biar apinya Let the tercurah. fire fall. Apinya tercurah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, menyambutmu malam ini. Invade this place with your glory. Mari serbu tempat ini dengan Let kemuliaan. the supernatural glory. Biarkan kemuliaanmu yang ajaib, yang Let the supernatural glory itu. cloud of heaven. Biarkan awan kemuliaan Let sorga. the portals of heaven be opened. Biarkan pintu-pintu gerbang As sorga a terbuka. church, we invite you, Holy Spirit. Sebagai gerejamu kami mengundangmu Roh Kudus. As your blood-washed children, we invite you, Holy Spirit. Sebagai umatmu yang tadi basuh oleh darahmu, kami menyambutmu Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Let the river of the Holy Spirit flow. Biar sungai Roh Kudusmu mengalir malam ini Tuhan. Let your glory flow. Biar kemuliaan-Mu tercurah atas kami. Let the healing rain. Biar hujan kesembuhan-Mu curah atas kami. Malam ini. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. Come on,
sing with me. In you our love we Come on, raise. help me enough. You are awesome in this place, Come on, Zach, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place. One more time. Sambil angkat tangan kita katakan, This place. awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our love we raise. You are awesome in this place, mighty God. I stand. I stand